Halo guys, gue Miki dari Mobilan dan ini bukan mobil gue. Oke guys, ini adalah Tesla Model 3 Standard Range Plus ya, tahun 2019. Mobil mewah kalau di Indonesia ya. Kalau di tempat kita ini sangat-sangat mewah karena harga barunya itu 1,5 M. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya di tempat aslinya nih di Amerika ini tuh mobil apa ya? Mungkin mobil biasa mereka kayak mobil-mobil Innova mereka kali ya, karena banyak banget di bejibur di mana-mana. Cuma kalau di sini ini mewah dan ini barangnya auto reserve lagi-lagi ya, makanya backgroundnya mirip gitu. Ini mobil lagi dijual juga, cuma menurut gue menarik banget karena gue juga belum pernah bawa Tesla. Gue pernah bawa mobil listrik yang lainnya ya, cuma kalau ini belum pernah karena belum pernah teman gue ada yang punya, jadi kebetulan gue cobain nih. Oke, jadi karena ini mobil listrik, depannya grillnya nggak ada apa-apa ya, dia cuma full doang. Ini tempat buat naruh plat. Dan ini mobil tuh kameranya banyak banget, ada 9 atau 8. Dan ini depan sensornya baik banget. Kalau kalian pernah lihat video orang naik Tesla malam-malam, nah ini samping-sampingnya depannya bisa detek setan. Nah ini beneran nih, ntar kita kasih tunjuk di dalam ya. Nih depannya kayak gitu, lampunya udah LED semua, desainnya di bawah, dim segala. Nih banyak, nih kalau gua search ya, ini sih harusnya kayaknya bisa dijadiin option buat fog lamp, tapi ini nggak ada, jadi ya udah gitu doang. Bagian depannya ini sama, ini namanya itu frunk ya. Front trunk, bagasi, karena kan dia kan nggak ada mesin, jadi dia bisa dibuka buat bagasi. Nanti kita ke situ. Tapi untuk kedepannya begini aja, kelihatannya simple banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian samping mobilnya ya. Ya, pertama dari kaki-kakinya dulu nih. Velgnya ini pakai ring 18, tapi ini modelnya futuristik banget, keren banget ya. Dan emang si kreatif si Elon Musk tuh hebat banget. Tapi ini sebenarnya cuma dop guys. Jadi ini bisa dibuka. Tuh, ini ada covernya lagi, cuma gue nggak mau buka karena gue takut napa-napa, bukannya gue. Oke, ini bannya pakai Michelin Pilot Sport 4 235 45 ring 18, depan belakang sama rata, keren. Bannya juga udah buat ngebut, bannya ban fast, ban kenceng ya. Ini ada kameranya di sini dan ini juga ada kameranya di sini. Jadi mobilnya kameranya lengkap banget, sensor-sensor juga. Ini pintunya ada frameless depan belakang. Cuma ini mobilnya sekarang lagi dikunci ya. Handle-nya caranya kerja begini deh. Ntar kita buka dari sebelah sana. Oke. Sekarang kita ke bagian belakang mobilnya. Oke, ini kan sekarang kondisi mobilnya masih kekunci ya. Dia kuncinya cuma begini doang nih. Tuh. Cara bukanya nih. Jadi ini di pilar pengemudi. Ini kayak gini ya. Udah kebuka tuh kayak gitu. Spionnya bakal ngebuka. Dan ini cara bukanya, cara handle kerjanya kan dia rata nih. Ini didorong. Gitu. Dan tadi kalau kalian perhatiin pas ini kan kaca udah frameless nih. Kayak mobil-mobil yang udah frameless pada umumnya, pas pintunya kebuka dia agak turun sedikit ya. Gitu. Sebelum kita masuk, kita ke bagian bagasi dulu. Bagian belakangnya simple banget sih sebenarnya, cuma benar-benar ya lampu doang gitu, dan ini buat plat ya. Karena mobilnya emang desainnya itu sleek, nggak terlalu banyak ada fitur-fiturnya gitu. Yang banyak itu di dalamnya yang kita bahas ya. Cuma ini bagasinya masih manual kayak begini. Tapi bagasinya ini walaupun ini sedan kan itu kan nih sedan, tapi luas banget. Ke dalamnya tuh cukup besar nih. Dan barang-barang gampang masuk, nggak kayak sedan yang umumnya bukannya tuh agak harus masukin gitu. Dan ini kalau dibuka nggak ada ban serepnya, cuma ada storage dan ini portable chargernya. Mobil ini kan soalnya dapat portable charger dan dapat wallbox, dapat juga wallboxnya gitu. Oke, sekarang kita masuk. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam mobilnya ya. Dan ini sebenarnya yang cukup menarik dari mobil ini adalah interiornya ya. Tapi mainly di si head unitnya ini. Kenapa? Jadi kalau kalian sadar itu ini semua tuh nggak ada apa-apa ya.
Ini semua tuh nggak ada apa-apa dan ini benar-benar mulus aja. AC pun juga dia ngumpet ya. Yang ngumpet di sini di kisi-kisinya gitu, selah-selah gini. Gitu. Dan jadi semuanya itu kita kontrol dari sini gitu. Coba kalian tuh. Ini juga semua nggak ada apa-apa, cuma glove box doang. Tapi ini pun juga, buset dalam banget ya. Nih. Sampai nembus dia. Tuh. Ini jadi ini tuh nembus semua. Gitu nih. Lihat ya, nih. Aduh. Oh ini harus diangkat nih. Ada lah pokoknya, tapi ini bisa, pokoknya ini bisa ngeplong intinya. Ya. Ini gede sekali. Sorry guys. Ya aman ya. Ini gede banget dan ini ada, boleh pinjam HP? Boleh. Sorry. Ini ada wireless charger ya. Tuh 2 ya. Jadi mungkin di expect-nya kalau anda punya Tesla HP-nya 2 ya. Ya udah, sebenarnya itu nggak gitu penting. Oke, next. Oke, balik lagi ke yang Pembahasan utama kita. ya, balik lagi yang paling penting itu adalah si head unit ini. Kenapa? Karena ini benar-benar untuk ngontrol semuanya. Ya, jadi segala AC itu kontrol dari sini nih. Kalian bisa lihat nih contoh AC ya. Tuh, AC-nya ini tuh dia bisa diarahin arah-arahin tuh. Arah-arahnya semua dari sini. Naik turun kanan kiri dari 2 sisinya, semua itu dari screen ini. Ya, AC atas, AC yang ke ini yang kita pakai biasa, dan untuk kaki juga kayak gitu ya. Front and rear AC-nya kita bisa kontrol dari sini. Oke, jadi nah tuh, dan ini kalau kalian lihat nih ada mode dock. Ini apa? Jadi kayak kalau misalnya, nah, oke. Nah, mode dock itu apa? Jadi kalau misalnya mobil ditinggal, kita mungkin bawa nabul, kan kasihan ya, ditinggal di mobil panas, itu dia bisa tetap nyalain AC kayak gitu. Apalagi di Indo panas, ini fitur kepake banget ya. Dan ini ada mode camping juga ya, kayak gitu. Dan itu untuk AC-nya, dan semuanya itu bisa kita kontrol lewat sini ya. Bahkan lock unlock-nya juga itu juga dari sini nih ini unlock. Nah itu lock kita mobilnya. Dan lampu lah, spion, wiper, semua tuh. Bahkan nih gue mau set steering wheel aja nih, kita dari sini tuh ya. Ini dari sini tuh, ini tuh, karena ini udah modenya dari sini, jadi semua itu di steering wheel ini hanya ada kontrol ini aja yang bisa yang berfungsi sebagai controller dari si head unit kayak gitu. Jadi gue kebetulan maunya dia lebih down lagi, paling bawah, dan lebih out lagi, sorry. Nah oke, sip. Oke, lalu tuh, jadi benar-benar semuanya dikontrol lewat sini ya. Kalau misalnya ini rusak, ya bye-bye ya untuk mobilnya. Gitu aja kita mah. Oke, dan kita nanti akan test drive mobil ini juga. Jadi kita sekalian set ya. Ini semua di sini configuration ya. Ya kita mau set di standar aja. Jadi full powernya kita bisa ngerasain. Steering mode comfort standar sport ini. Comfort itu setirnya paling enteng, standar lebih berat, dan sport lebih berat lagi, tapi dia lebih responsif ya, kayak gitu. Kita pakai kita pakai di sport aja. Regenerative braking, ini kalau misalnya mobilnya kita lepas gasnya, dia akan ngerem sendiri seperti mobil listrik atau hybrid pada umumnya. Cuma kita pakai di low aja, karena kalau nggak annoying. Oke. Gimana kalau lagi? Sialan. Stopping mode, kita kalau yang biarin mobilnya bisa jalan sendiri yang mana? Kayak yang mobil biasa itu di clip. Oh, clip. Jadi dia kayak apa ya, rangkap gitu. Di D pun jalan ya? Iya. Oke, bagus. Ya, habis itu optionnya ini ada untuk chargingnya. Oke, jadi karena Tesla ini dia punya charging port kiri sama kanan ya? Iya betul. Tuh, open charging port, unlock charging port ya. Jadi bisa benar-benar kita set, dan kita bisa ngeset charging current-nya di berapa. Jadi misalnya kita bisa samain sama mesin yang kita mau pakai, amount fast charging kah atau apa gitu. Karena kan umumnya untuk mobil listrik itu nggak terlalu bagus ya kalau misalnya di fast charging terus seperti barang elektronik lainnya. Jadi amannya kita pakai di misalnya berapa gitu. Kita mesti lihat di mesinnya kayak gitu ya. Oke, dan ini Tesla bisa autopilot. Dia bisa nyetir sendiri karena mobilnya ini kamera dan sensornya banyak sekali ya. Jadi dia udah sangat-sangat sebenarnya
capable buat fitur autopilot ini, cuma ini kayaknya kurang disaranin ya, apalagi kita di Indo banyak motor-motor bisa keluar mak-mak ya kan, nah gitu kan, jadi nggak usah dipakai ya. Dan ini tadi gue bilang lock semuanya ada di sini kontrolnya, dan ini lights tuh, headlights ini mode auto, sekarang kita nyalain tuh, nyala, lampu kecil off atau auto, tapi ini kan kondisi mobilnya lagi parkir, jadi makanya ini autonya kita mati, dia sekarang mati ya. Gitu ya. Lalu ini untuk segala ngatur displaynya, dan ada total kayak history lah dari mobilnya kayak gitu. Jadi ini mobil agak kurang cocok untuk selingkuh ya, karena kalau masih ketahuan di sini ya. Nggak baik, jangan, tidak baik. Oke. Dan ini ada segala aplikasinya lagi, karena di mobil cukup udah sangat pinter ya. Ini buat main game lah, ada karaoke, ada buat nonton segala macam ya, Tidal player itu namanya. Kita mau cobain karaoke nggak? Enggak dong, nggak usah dong. Ya oke. Dan ini lagu-lagu semua connect dari HP, Bluetooth kayak gitu ya, biasa. Oke, gue rasa udah sebenarnya dari head unitnya itu aja. Sekarang kita tinggal test drive ya. Kuncinya harus ditaruh di mana sini? Yes. Nah, kita masukin pinnya dulu. Nah, ini ada pinnya. Jadi kalau misal kartunya hilang tuh nggak bakal bisa dicuri ya, guys. Iya. Walaupun kartunya diambil, tetap aja mobil ada pinnya. Kayak gitu. Tuh. Smart home, smart car. Nah, kalau misal udah nyala tuh dia indikator tuh bakal nyala di sini. Kalau misal udah di unlock. Oke, iya ini tadi nyala ya. Oh iya, selayaknya ada di speedo mobil ya. Iya. Bentar nih, AC-nya kita kecilin dulu. Nah, autonya dimatiin. Nah, oke. Pakai seatbelt. Nah, kita siap-siap jalan dulu. Let's go. Sekarang kita jalan ya. Jadi Yes. dia punya shifter itu, selector ada di sini, kayak Mercy ya kalau kalian tahu. Ya. Nah, masih belum nih. Nah, dan ini karena ini mobil Amrik, sennya semua di kiri ya. Jadi di kanan ini hanya ada stok buat gigi doang. Semua wiper dan sen di sini. Oke. Nice. Oke. Agak berisik ya mobilnya. Tapi suspensinya empuk ya. Suspensinya nggak tahu, ini di jalan yang beton. Oke sih. Tapi apakah enak buat mobil SAM? Lumayan. Not bad. Cuma yang pasti berisik ya. Berisik nih mobil nih. Nggak tahu kenapa. Karena tapi emang bannya kan ban performance ya. Karena kan didesainnya buat laju cepat, jadi wajar kalau emang agak berisik. Tapi setirnya responsif. Padahal ini modenya yang yang normal ya. Yang sport dong tadi. Oh, kita udah pakai sport. Udah. Ya? Oh iya. Oke. Inilah nggak enaknya nggak ada kelihatan harus di back dulu ya. Iya. Menurut gua itu satu minusnya dari mobil ini tuh. Jadi gara-gara semuanya benar-benar di sini banget. Kita kalau mau apa-apa tuh harus mainin di sini ya. Ya harus Gitu. di head unitnya terlebih dahulu. Iya, jadi kayak sebenarnya agak bahaya dan agak inconvenient aja gitu, harus balik-balik. Cuma mungkin gua rasa lama-lama sih kebiasa juga ya. Oke. Dan nih kalian bisa lihat, mungkin kalian pernah lihat ya, ada video yang kayak Tesla jalan di kuburan itu kayak ada kelihatan hantu-hantunya di sini. Nah, ini coba kalian. Ini tuh dia punya sensor tuh benar-benar sepinter itu. Marka jalan kelihatan. Marka jalan. Mobil tuh. di depan juga. Iya, jalannya kan bisa lihat ini benar-benar 2 jalur ya. Sama tuh, Kita di tengah-tengah tuh ya. mobil di depan nih. Kalau misalnya kita agak mepet ke misalnya contoh ke kanan, nah tuh dia keluarin tuh ya, warning ya. Dan kalau misalnya kita ada set tuh, motor pun muncul ya. Tuh motornya, tuh motor muncul di sini. Walaupun ini kelihatannya moge, tapi itu ya nggak mungkin dong dia keluar beat di sini, nggak mungkin dong, ya kan. Dan ini karena mobil kameranya udah baik banget, kamera 360-nya gue bisa kasih tunjuk nih ya. Jadi kan dia muncul kalau set ya. Yes. Nah, kamera kanan, kamera kiri, kayak gitu. Dan sebenarnya kameranya bisa kan ya ditunjukin semua ya? Bisa. Nah, tuh ini belakang, kiri kanan ya. Jadi kalau yang biasa nyetir was-was tuh lebih aman lah ya. Iya betul, tapi
sebaiknya jangan terlalu percaya sama ini, baiknya tetap ngelihat ke depan ya, saran dari gua. Tapi benar-benar berguna banget ya namanya kamera-kamera 360 begini ya. Oke. Dan menurut gua setirnya ini berat ya, walaupun di comfortnya pun dia juga dari sana itu udah lebih berat dibanding mobil biasa, tapi setirnya emang mantep ya, tebel kayak gitu, jadi bener-bener feel-nya itu sporty dan kayak lu bawa mobil, apa ya, kenceng gitu lah, lu berasa kalau lu tuh bawa mobil yang kenceng. Dan itu juga makanya alasannya setirnya lebih berat, karena dia punya power kan gede ya. Kita coba tarik sedikit di sini. Kosong. Kenceng ya, mobilnya beneran kenceng ya, apalagi listrik gitu seinsan itu gitu. Seinsan itu dia punya power. Kita bisa coba lagi. Jujur tadi ini gara-gara speedonya di sini juga, gue nggak tahu tadi gue tuh narik sampai berapa. Kok nggak lihat ya? Liatin. Iya, nih coba ya kamera. Di sekitar 6870. Hah? 6870. Dan itu cuma Pendek. berapa lama ya? Tadi itu bener-bener gue cuma towel doang ya, agak dalam, tapi emang cuma kayak cepet banget ya. Akselerasi dari mobil listrik itu instan banget. Dan apalagi mobil ini baterainya itu besar, jadi kapasitas dia punya tenaga juga pasti gede ya. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin mobil ini enak buat di daily? Sepertinya iya. Sepertinya iya ya. Apalagi gara-garanya mobil listrik jadi bebas ganjil genap, fitur-fiturnya juga banyak. Gua rasa cukup oke ya buat hari-harian. Dan ini audionya enak guys, audionya udah bagus, speakernya udah banyak juga ya. Terus nih di sini cewek-cewek juga pasti happy karena ada kacanya dan ada lampunya kayak gini. Lucu sih modelnya, kayak casing iPad ya. Iya, casing bapak-bapak. Iya benar. Tapi lewat HP. nice. Dan kalau video-video selfie juga pasti bagus karena atasnya itu kalian bisa lihat panoramik gede banget kaca ya. Sampai ke belakang tuh. Ya, jadi lighting udah pasti bagus kalau selfie. Dan kali ini memang mungkin agak lebih panas dibanding mobil yang atap tradisional, tapi nggak, ini sih sebenarnya not that bad juga ya. Ini kayak apa ya, tinted glass Iya, gitu. Jadi kalau misalkan kena sinar matahari langsung, dia nggak kayak dilapisin ini kaca film. Iya, kacanya dia dari sananya memang udah tinted dan udah dipasangin kaca film lagi, jadi sebenarnya udah oke banget kayak gitu. Kita mau coba tenaganya sekali lagi di lurusannya, karena kayaknya menurut gua buat orang-orang yang suka nyetir pasti happy sih naik mobil ini. Itu kalau misalnya para cumi-cumi darat people yang suka ngebut, suka speed, pasti happy juga naik mobil ini karena benar-benar kenceng ya, sudah seinstan itu. Oke. Ini kita udah di lurusan. Kita udah iya. Dan bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, cuma karena emang gua tahu banget medannya kayak apa, jadi gua pede. Oke. Kita coba ya. 1 2 3 gaspol. Bener-bener nempel. Gua rasa di kamera juga tadi kelihatan melayangnya itu dari angle ya. Bener-bener kayak ya. Ini tipe-tipe mobil yang bakal nempelin pala kalian ke headrest dan ke joknya, ke senderan. Jujur ya, ini sih kenceng sih. Yang bikin dia lebih kenceng lagi itu karena instannya tuh benar-benar kayak pek gitu loh, nggak ada delaynya sama sekali. Benar-benar kayak tuh, kenceng sih. Dan seru banget mobil ini, apalagi untuk di tol segala macam. Bukan buat kebut-kebutan, tapi yang namanya tenaga kayak gini tuh kepake buat apa? Kalau misalnya kalian di tol buat ngelewatin orang, line hogger, truk atau apa, itu kan itu tuh butuh tenaga kayak gitu loh. Ya. Bener. Dan apa namanya? Dengan kalian tahu tenaga dan kapasitas mobil ini, ya itu kalau misalnya mau ngelewatin truk juga pasti pede gitu loh. Karena kan bayangin kalau misalnya kalian butuh ngelewatin tapi kayak mobilnya tuh nggak bisa gitu loh. Jadi itu kan pasti agak susah ya kayak gitu. Jadi mobil ini
banget sih. Nah, mobil listrik itu konsep irit sama enggaknya tergantung kaki ya. Yes, betul. Kita bawanya makin gas-gas gitu, makin Boros. Bawahnya makin ini ya irit gitu. Jadi benar-benar kita yang kontrol. Tapi gue rasa ini buat dalam kota enak karena kameranya banyak, sensornya banyak, fiturnya enak, macet-macetan juga enak kayak gitu. Kalau misalnya dibawa keluar kota juga gue rasa tenaga udah cukup enak dan suspensi juga semuanya nyaman ya. Jadi dan tengah-tengah jalan kan sekarang juga udah ada yang namanya charger buat listrik ya kan. Dan ini mobilnya kebetulan support fast charging juga kan, jadi udah mantap banget sih ya. Gak perlu tua di jalan kalau nungguin. Iya, karena gue jujur kalau misalnya kayak gue lagi di tol keluar kota gitu, naik mobil gue Fortuner yang udah dimacem-macemin juga, sebelah gue ada mobil listrik, gue jealous banget gue, karena dia tuh enak banget, mau nanjak mau apa dia bener-bener tetap cepet gitu. Tenaganya ada terus ya? Iya, dia ngisi terus, nggak kayak gue ada ngoknya, dan kan mobil-mobil kayak gue kan nggak mungkin yang namanya kita gaspol terus gitu kan. Gitu loh. Dia tuh harus di ini, dan sedangkan ini juga nggak untuk digaspol, tapi setidaknya tuh tenaganya, pokoknya intinya tenaganya ada di saat kita perluin dah gitu. Dan itu yang bikin mantap banget. Jadi gue rasa berapa ini dijualnya? 600 jutaan aja. 600 jutaan ya. Murah kan? Jadi ya barunya 1,5 M. Iya nggak sih? Ya, setahu gue mobil ini barunya 1,5 M dan ya ini seharga sama Ioniq dong. Yes, kurang lebih kan range-nya segituan ya. Ioniq atau BED Seal. Ya gue rasa kalau emang kalian tipe orang-orang yang suka yang beda, nggak mau sama orang lain, dan itu boleh ngelirik ya mobil ini, apalagi unit yang ini kebetulan karena ini juga ya kan barangnya nggak sebanyak itu ya Tesla, kita jujur-jujuran aja. Jadi kalian boleh lah kepoin ini aja barangnya, nanti semua detailnya gue taruh di bawah. Thank you buat Auto Reserve, dan semoga kalian suka. Kalau boleh kalau kalian ada mau gue review apa atau bahas apa, boleh komen aja ya di bawah, jangan lupa. Nah itu pasti kedengeran tuh karena kabinnya udah tadi agak berisik juga. Oke, jangan lupa di like dan komen dan subscribe. Thank you, bye.